Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Agung Laksana Putra, Inayati Nur Hanifah, Naura Safira Ramadanti, Vanessa Oktaviani Aditya, Laila Tusania, Meiseli Maharani, dan Nurmayani Hasanah. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tentang persilangan semu hukum Mendel. Nah, sebelum kita masuk ke paparan materi, terlebih dahulu kita berdoa. Hayya naftah bidarasana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya adalah paparan materi tentang persilangan semu hukum Mendel. Kepada para pemateri-pemateri hebat, saya persilahkan. Hukum Mendel. Hukum Mendel pertama kali ditemukan oleh seorang biarawan asal Austria yang bernama Gregor Johann Mendel. Mendel pertama kali melakukan percobaan penyilangan pada kacang kapri pada tahun 1854 sampai dengan 1856. Beliau memilih kacang sebagai media penelitiannya karena memiliki varietas yang banyak dan perkecambahan biji yang lebih mudah berhasil. Nah, kemudian hukum Mendel dibagi atas dua kelompok. Yang pertama hukum Mendel 1 dan yang kedua adalah hukum Mendel 2. Selanjutnya adalah persimpangan semu pada hukum Mendel. Nah, pada beberapa kasus persilangan dihasilkan rasio fenotip yang menyimpang dari hukum tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa gen dengan alel yang berbeda yang saling mempengaruhi pada saat pembentukan fenotip. Nah, meskipun demikian, aturan dasar pada hukum Mendel tetap berlaku ya pada penentuan genotipnya. Artinya, penyimpangan rasio fenotip ini sebenarnya adalah modifikasi dari rasio fenotip hukum Mendel yang biasa, sehingga hasil rasio fenotipnya dapat dikatakan sebagai penyimpangan semu hukum Mendel. Penyimpangan semu hukum Mendel dibagi menjadi 5, yaitu ada atavisme, komplementer, kriptomeri, polimeri, dan hipostasis. Hai guys, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu penyimpangan semu hukum Mendel. Yang pertama yaitu atavisme. Jadi atavisme adalah interaksi antar gen berbeda alel yang menghasilkan filial atau keturunan dengan fenotip yang berbeda dari induknya. Nah, contoh yang kita pakai dalam atavisme ini adalah jengger ayam. Nah, bentuk jengger ayam ini dipengaruhi oleh dua gen berbeda alel, yaitu gen R besar yang menentukan bentuk Rose dan gen P besar yang menentukan bentuk PA. Ketika kedua gen ini terdapat secara bersamaan atau R besar dan P besar, maka kedua gen akan berinteraksi dan akan muncul sifat baru, yaitu bentuk walnut. Dan ketika kedua gen dominan tersebut tidak ada atau R kecil dan P kecil, maka akan muncul sifat yang lain, yaitu sifat single. Dan untuk tahu penyimpangan semu Mendel atavisme, langsung aja ke video berikutnya ya. Halo teman-teman, aku Vanessa Oktaviani Aditya dengan PM 191100444 akan melakukan praktikum penyimpangan semu hukum Mendel atavisme. Nah, di sini alat dan bahan yang aku gunain yaitu ada strapless, ada solatif, kemudian 2 buah tusuk sate yang sudah dililit dengan solatif, kemudian 2 botol yang berisikan air dan juga tutup yang sudah dilubangi, kemudian ada 4 buah potong kardus dengan ukuran 22 kali 6 cm yang akan dibentuk baling-baling. Nah, langkah pertama yang akan aku lakukan yaitu melubangi tengah-tengah kardus menggunakan tusuk sate. Setelah dilubangi, kemudian bentuk kardus ini menjadi silang atau X. Kemudian di strapless setiap sisinya. Selanjutnya, setelah membentuk baling-baling seperti ini, kita tulis genotipnya.
R besar, P besar, R besar, P kecil, R kecil, P kecil, R kecil, P besar. Dan tulis juga satu lagi besar. Setelah ditulis genotipnya, kemudian masukkan tusuk sate ke dalam lubang tutup botol yang sudah dilubangi seperti ini. Kemudian masukkan baling-baling yang sudah dibuat. Kemudian dimasukkan. Jadi ini baling-baling yang sudah terpasang, dan kemudian kita akan melakukan pencarian fenotipnya. Di sini menunjukkan R besar, P kecil, R besar, P kecil. Jadi fenotipnya R besar, P kecil, P kecil. Kemudian untuk putaran yang kedua menunjukkan R kecil, P besar, R kecil, P kecil. Berarti fenotipnya R kecil, P besar, P kecil. Kemudian yaitu putaran ketiga. Di sini menunjukkan R besar, P kecil, P besar. Jadi fenotipnya R besar, P besar, P kecil. Kemudian putaran ini kita lakukan sebanyak 16 kali putaran. Sekian hasil praktikum penyimpangan semu atafisme. Sekarang kita lanjut ke praktikum berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Laila Tusania, NPM 1911060114. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penyimpangan semu hukum Mendel gen komplementer. Komplementer ialah interaksi antara gen dominan yang berbeda alel yang saling melengkapi sehingga memunculkan fenotip tertentu. Untuk pembuktian penyimpangan semu hukum Mendel gen komplementer dapat menggunakan media pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya yang terbuat dari kardus dan juga botol bekas yang berjumlah 2 buah. Pada kardus ini telah ditulis gamet-gamet yang terdapat pada gen komplementer. Selain itu, kita juga memerlukan kertas dan juga spidol yang digunakan untuk menulis data hasil perputaran dari baling-baling kardus ini. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam pengaplikasiannya. Langkah yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Setelah alat dan bahan telah siap, langkah selanjutnya yaitu melakukan percobaan sebanyak 96 kali yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Langkah selanjutnya yaitu melakukan percobaan dengan memutar baling-baling kardus yang telah dibuat, kemudian menulis hasilnya pada kertas yang telah disiapkan. Langkah selanjutnya yaitu melakukan percobaan sampai memperoleh hasil yang diinginkan. Langkah selanjutnya yaitu menganalisis data hasil percobaan sesuai dengan sifat-sifat gen komplementer. Diperoleh hasil yaitu 59 bunga berwarna ungu dan 37 bunga berwarna putih. Dan juga diperoleh perbandingan mendekati 9:7 yang artinya ini membuktikan sifat gen komplementer. Nah, itulah tadi adalah penjelasan mengenai penyimpangan semu hukum Mendel gen komplementer. Sekian dari saya, terima kasih.
Di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpangan semu hukum Mendel, yaitu tentang kriptomeri, yang mana kriptomeri ini merupakan peristiwa tersembunyinya suatu gen dominan jika tidak berpasangan dengan gen dominan dari alel lainnya. Jadi, jika gen dominan tersebut berdiri sendiri, maka sifatnya akan tersembunyi atau kriptos. Contoh kasus kriptomeri terdapat pada persilangan bunga Linaria marocana, yaitu warna bunga Linaria marocana dipengaruhi oleh 4 gen, yaitu yang pertama ada A besar, yaitu terbentuknya pigmen antosianin. Yang kedua ada A kecil, yaitu tidak terbentuk pigmen antosianin. Yang ketiga ada B besar, yaitu protoplasma basa. Dan yang keempat ada B kecil, yaitu protoplasma asal. Nah, bagaimanakah cara persilangan kriptomeri? Mari kita simak praktikum berikut ini. Nah, di sini sudah terdapat 2 baling-baling, yang mana satu baling-baling ini mewakilkan satu gamet betina dan satu lagi gamet jantan. Nah, untuk tahap pertama kita harus mensejajarkan dulu gamet tersebut. Hai guys, nah di sini kita sudah terdapat 2 baling-baling genetika. Kemudian di sini kita sudah ada alat tulis berupa pulpen dan juga kertas yang digunakan untuk menulis hasil pengamatan. Nah, putar secara acak dan amatilah 2 lengan yang berdekatan. Pasang 2 genotip yang berdekatan menunjukkan genotip keturunan. Nah, lakukan hal tersebut hingga 16 kali putaran ya guys. Lalu catat hasilnya. Berikut adalah hasil persilangan yang telah kita lakukan tadi ya guys. Pada kriptomeri, misalkan akan dilakukan persilangan pada bunga Linaria marocana berwarna merah dengan bunga Linaria marocana berwarna putih, maka persilangan dapat dijelaskan dengan cara antosianin adalah pigmen yang akan memicu pembentukan warna pada bunga Linaria marocana. Artinya, tumbuhan Linaria yang memiliki gen A besar akan menghasilkan bunga yang berwarna, sedangkan yang tidak punya gen A besar, bunganya akan albino atau putih. Namun, warna yang ditimbulkan oleh antosianin tergantung dari tingkat keasaman pH protoplasma sel. Jika protoplasma bersifat basa atau dipengaruhi oleh gen B besar, maka akan timbul warna ungu. Sedangkan ketika protoplasma bersifat asam atau dipengaruhi oleh gen B kecil, maka akan muncul warna merah. Berarti warna bunga pada Linaria marocana ini nggak cuma dipengaruhi oleh gen penentu pigmen ya, tapi juga dipengaruhi oleh gen penentu pH protoplasma. Setelah di sini saya akan menjelaskan tentang persimpangan hukum semu Mendel di materi polimeri. Apa sih itu polimeri? Polimeri adalah interaksi antara gen-gen berbeda alel yang memunculkan satu fenotip dan bersifat kumulatif atau saling menambahkan. Contohnya pada warna merah pada biji gandum yang ditentukan oleh 2 gen yaitu M besar 1 dan M besar 2. Sehingga apabila kedua gen tersebut bertemu, maka ekspresi warna merahnya akan semakin kuat dan semakin pekat. Di sini saya akan menjelaskan melalui seperti baling-baling ini. Baling-baling ini mempunyai M besar, M besar, M besar dan M kecil, M besar dan M besar dan M kecil dan M kecil. Kita akan melakukan percobaan sebanyak 16 kali. Percobaan yang telah dilakukan dihasilkan perbandingan dan pola genotip. Di mana perbandingan 9 menghasilkan pola genotip M besar 1 dan M besar 2. Perbandingan 3, M besar 1 dikurang M kecil 2 dan M kecil 2. Perbandingan 3, yang ketiga kalinya M kecil 1, M kecil 1 dan M 2 besar. Perbandingan 1, M kecil 1, M kecil 1, M besar M kecil 2, M kecil 2. Dihasilkan fenotip berjumlah 15:1 antara warna merah dan putih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpangan semu evitasi dan hipotasi.
Sebelum itu kita harus tahu apa itu epitasi dan hipotasis. Epitasi dan hipotasis merupakan peristiwa ketika gen yang bersifat dominan akan menutupi pengaruh gen dominan lain yang bukan alelnya. Gen yang menutupi disebut epitasis, sedangkan gen yang ditutupi disebut hipotasis. Di sini saya akan memberikan contoh persilangan pada bawang atau Allium sp. A besar berwarna merah dan bersifat epitasis, sedangkan A kecil berwarna putih. B besar berwarna putih bersifat hipotasis. B kecil berwarna merah. 3. Parentalnya A besar, B kecil merah disilangkan dengan A kecil, B besar berwarna kuning. Maka akan menghasilkan F1-nya A besar, A kecil, B besar, B kecil yang berwarna merah. Untuk genotipnya heterozigot. Di sini A besar bersifat dominan bertemu dengan gen B besar yang bersifat dominan juga, tetapi yang dihasilkan warna merah karena A besar bersifat epitasis. Jadi gen B kecil yang berwarna kuning terdiri oleh warna merah. Dan jika yang ditanyakan F2, A besar, A kecil, B besar, B kecil berwarna merah disilangkan dengan A besar, A kecil, B besar, B kecil berwarna merah yang masing-masing mempunyai fenotip berwarna merah. Di sini kita akan mencari rasio fenotipnya. Karena di sini yang disilangkan sama-sama gen heterozigot, maka fenotipnya menghasilkan perbandingan 3:1. 3A besar berwarna merah, 1A kecil berwarna putih, 3B besar berwarna kuning, dan 2B kecil berwarna hijau. Maka jika dikalikan 3A besar dikali 3B besar, maka menghasilkan 9. Karena 3A besar bersifat epitasis, maka warna yang muncul adalah warna merah. Sedangkan yang bawah dikalikan 3A besar dikali dengan 2B kecil menghasilkan 3. Karena 3A bersifat epitasis, maka warna yang muncul berwarna merah. Di sini 1A kecil bertemu dengan 3B besar menghasilkan 3 berwarna kuning. Karena 3B besar bersifat dominan. Dan yang terakhir 1A kecil dikalikan dengan 2B kecil akan menghasilkan 2 berwarna putih. Berarti pada epitasis dan hipotasis F2-nya menghasilkan rasio fenotip 12:3:1. Jadi hasil perbandingan dari penyimpangan semu epitasis dan hipotasis yaitu 12:3:1. Sekian dan terima kasih. Baik, itulah tadi paparan materi-materi yang sudah disampaikan oleh para pemateri-pemateri hebat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.